Baik, selamat pagi. Jumpa lagi di channel saya, Chief Engineer. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Pada kesempatan ini, saya akan mengupas sesuai dengan banyaknya permintaan daripada pemirsa saya. Maka pada kesempatan ini saya akan mengupas tentang permasalahan pada turbo main engine pada horsepower 2000 HP. Apa saja kendalanya? Saya akan perlihatkan dulu gambarnya. Berikut gambarnya. Permasalahan turbo yang paling sering terjadi di kapal yaitu disebabkan oleh suara turbo yang sudah mengalami kelainan-kelainan dari biasa suara turbo normal menjadi suara turbo ansbalan atau sering dikenal dengan suara turbo menjadi kasar. Nah, apa saja penyebab-penyebab turbo? Hal ini bisa dianalisa. Tentu engineer-engineer yang sudah berpengalaman tidak asing lagi dengan suara-suara turbo jika hal ini mengalami suatu permasalahan. Nah, pada channel saya sebelumnya, saya sudah mengupas mengenai pentingnya sebuah turbo pada main engine kapal. Topik yang akan saya kupas di sini, di mana permasalahan yang terjadi suara turbo menjadi kasar atau ansbalan. Di gambar sudah saya perlihatkan bagaimana pada bearing terjadi permasalahan, banyaknya kotoran. Hal ini tentu harus kita analisa, harus kita cari dulu penyebab kenapa terjadi banyaknya kotoran di area turbo. Nah, setelah itu kita perlihatkan komponen-komponen yang sudah mengalami kerusakan. Pada case turbo ini, yaitu suara turbo berubah dari suara normal seperti suara awal, di mana turbo mengalami unbalance putaran. Hal ini dilihat dari gas buang yang sudah mulai tidak normal, tidak kontinu asapnya. Hal ini bisa dianalisa bahwa turbo mengalami suatu permasalahan. Langkah pertama yang harus kita lakukan jika Anda berada di tengah laut, maka Anda harus menurunkan RPM. RPM tidak boleh terlalu tinggi sampai Anda menemukan pelabuhan terdekat. Di mana turbo kita mengalami permasalahan, bisa tidak kita melanjutkan perjalanan tanpa menggunakan power dari turbo? Nah, tentu jawabannya di sini bisa. Jika Anda terapung-apung dengan kondisi turbo bermasalah, Anda tidak memiliki skill untuk membuka turbo tersebut, maka Anda bisa melanjutkan perjalanan dengan power si engine tersebut. Jadi, speed akan mempengaruhi. Langkah-langkah yang perlu Anda lakukan pengecekan adalah getaran terhadap turbo tersebut. 2. Tekanan pelumas harus selalu Anda jaga, harus di atas 3 kilo. Setiap temperatur dari gas buang, Anda melakukan pengecekan, Anda bisa meneruskan perjalanan sampai di pelabuhan terdekat. Hal ini sering kita sebut dengan situasi emergensi. Nah, pada case turbo yang sudah saya kupas, maka selanjutnya bagaimana langkah-langkah perbaikannya? Mari kita lihat gambarnya. Nah, turbo yang mengalami permasalahan, kita bongkar semuanya. Kita lepaskan mulai dari casing blower, casing outlet. Selanjutnya kita lepas main bearingnya, bearing turbin.
bearing blower side kita lepas. Nah, kita sudah melepas sampai bagian shaft impeller inducer sudah terlihat. Nah, dari gambar yang saya terlihat terjadi gesekan atau goresan pada bagian impeller inducer. Nah, bagaimana langkah untuk perbaikannya? Mari kita lihat. Nah, setelah rotor shaft impeller inducer semua sudah terpasang di atas alat balancing. Perhatikan alatnya. Nah, kita scan terlebih dahulu ukuran sebelum kita melakukan balancing. Nah, sudah mulai. Mesin balancing sudah mulai kita operasikan. Perhatikan dua titik yang ada di gambar layar monitor. Yang diperhatikan adalah titik merah. Jika titik merah tersebut menjauhi daripada pusat lingkaran pada layar monitor, itu memberi tanda rotor shaft belum balance. Nah, untuk melakukan balance pada rotor, terlihat bagian titik yang mana yang akan kita kurangi. Nah, terlebih dahulu setelah kita gerinda. Nah, setelah kita melakukan gerinda, terlihat pada gambar pada monitor titik tersebut sudah mulai melakukan perubahannya. Nah, balance ini dilakukan harus orang yang mempunyai skill, bisa membaca pergerakan titik sehingga mengetahui bagian mana yang harus dikurangi. Nah, balance akan terlihat dari pergerakan titik. Jika kedua titik tersebut sudah terlihat mendekati atau di area lingkaran yang diizinkan, maka rotor shaft tersebut dinyatakan balance. Perhatikan ujinya. Nah, terlihat titik tersebut sudah mendekati, maka rotor shaft tersebut sudah bisa kita lepas. Nah, setelah kita lepas, kita lakukan uji terakhir, yaitu pengambilan terhadap pengukuran terakhir untuk kita filekan. Nah, begitu pekerjaan terhadap balancing pada rotor shaft turbo. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan pada mesin turbo di kapal. Nah, demikian pemaparan saya terhadap perbaikan turbo. Pastikan kondisi turbo Anda selalu berjalan normal, karena hal ini sangat mempengaruhi operasional dari kapal-kapal yang sedang berlayar. Demikian pembahasan saya mengenai perbaikan atau balancing pada rotor shaft main engine. Simak terus, tonton terus video saya yang akan datang.